Baik, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai perlengkapan mesin bubut. Nah, maka untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai alat potong pada mesin bubut. Macam-macam alat potong pada mesin bubut. Di sini, dalam mesin bubut itu terdapat 6 macam alat potong. Yang pertama ada bore center, yang kedua ada mata bor, yang ketiga ada countersink, keempat counterbore, kelima rimmer, dan yang keenam adalah kartel. Yang pertama, bore center. Di dalam mesin bubut, bore center sendiri terdapat 3 penjelasan, yaitu yang pertama ada bore center standar, yang penjelasan kedua itu ada bore center mata sayat bertingkat, dan yang ketiga itu ada tentang bore center berbentuk radius. Baik, untuk definisinya yaitu bore center merupakan salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang pada ujung permukaan benda kerja. Di dalam mesin bubut sendiri, jenis bore center terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama adalah bore center standar, di mana ciri-cirinya yang pertama yaitu sudut mata sayat pengarah sebesar 60 derajat, sehingga lubang center yang dibuat memiliki sudut yang sama dengan sudut mata sayatnya. Yang kedua, terdapat 2 ukuran, yaitu bore center standar panjang normal, dan yang kedua ada bore center ekstra pendek atau panjang. Lalu yang berikutnya ada bore center mata sayat bertingkat dengan ciri-ciri sudut pengarah 60 derajat. Lalu yang kedua, hasil lubang center akan bertingkat setelah bidang tirusnya. Lalu yang ketiga ada bore center bentuk radius. Memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki mata sayat berbentuk radius, dan yang kedua hasil lubang center sama dengan sudut mata sayatnya yang berbentuk radius. Jadi penjelasannya seperti ini. Untuk yang pertama itu bore center standar. Kenapa dikatakan standar? Karena memang pada mesin bubut itu bore center yang sering digunakan itu bore center yang seperti ini, bore center standar ini. Lalu untuk ukurannya yaitu yang normal dan pendek, ekstra pendek dan panjang itu jika digambarkan itu hampir sama seperti ini, hanya ketika dalam penggunaannya nanti cuma ukurannya saja yang membedakan. Lalu yang kedua adalah bore center mata sayat bertingkat. Kenapa dikatakan bertingkat? Karena di sini terdapat perbedaan diameter yang menunjukkan bahwa itu ada perbedaan tingkatan besar kecilnya diameter dari bore center tersebut. Lalu yang ketiga ada bore center berbentuk radius. Radius itu bentuknya seperti ini, melengkung seperti ini, atau berbentuk radius. Baik, kita masuk ke bagian alat yang kedua, yaitu mata bor atau twist drill. Di sini ada 3 pengelompokan. Yang pertama, pengelompokan mata bor berdasarkan tangkai. Yang kedua, pengelompokan mata bor berdasarkan spiral, dan yang ketiga nanti akan saya sebutkan bagian-bagian dari mata bor tersebut. Untuk yang A itu terdapat 2 macam tangkai, yaitu tangkai lurus dan tangkai tirus. Lalu yang B, pengelompokan berdasarkan spiral itu terdapat 3 macam, yaitu spiral normal, spiral panjang, dan spiral pendek. Baik, untuk definisinya yaitu mata bor adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang pada benda pejal. Dalam membuat diameter lubang bor dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tergantung dari diameter mata bor yang akan digunakan. Lalu pengelompokan mata bor berdasarkan tangkai. Yang pertama ada mata bor dengan tangkai lurus, itu digambarkan seperti ini ya. Tangkainya itu lurus, diameternya dari atas sampai bawah itu sama. Dan yang kedua ada mata bor tangkai tirus, yaitu ini. Terdapat perbedaan diameter sehingga dia dikatakan tirus. Lalu yang kedua, pengelompokan mata bor berdasarkan spiral. Yang pertama ada bor spiral normal, yang kedua ada spiral panjang, ketiga ada spiral pendek. Jika dilihat itu seperti ini ya. Untuk yang normal itu
bentuknya seperti itu, panjang seperti ini. Dia memiliki mata bor yang panjang, dan yang terakhir itu spiral pendek. Spiralnya pendek seperti ini. Yang terakhir yaitu bagian-bagiannya. Di dalam mata bor itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama tangkainya. Tangkai itu yang dipasang ke cekam bor, dan yang kedua adalah spiral atau mata bornya itu sendiri yang berbentuk ke dalam ini. Lalu yang ketiga ada bagian bodi atau badan dari bor tersebut. Lanjut kita ke bagian yang ketiga, yaitu countersink. Countersink terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada countersink tangkai lurus, countersink tangkai tirus. Yang ketiga ada countersink mata sayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, definisinya sendiri, countersink adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat chamfer pada ujung lubang agar tidak tajam, atau untuk membuat chamfer pada ujung lubang untuk membenamkan kepala baut berbentuk tirus. Baik, yang pertama countersink tangkai lurus. Pada saat digunakan untuk proses pembubutan, pengikatannya dipasang pada cekam bor atau drill chuck, sebagaimana pengikatannya pada proses pengeboran dengan bor tangkai lurus. Untuk gambarnya seperti ini, countersink tangkai lurus. Yang kedua ada countersink tangkai tirus. Pada saat digunakan untuk proses pembubutan, pengikatannya dipasang pada lubang sleeve kepala lepas, sebagaimana pengikatan pada proses pengeboran dengan bor tangkai tirus. Ini tangkai tirusnya. Lalu ada lagi countersink mata sayat 1, berfungsi untuk menchamfer ujung lubang pada benda kerja agar tidak tajam, atau sebagai pengarah atau menchamfer ujung lubang untuk membenamkan kepala baut berbentuk tirus dan radius. Lalu ada lagi yang kedua, countersink mata sayat 2. Kelebihan dari countersink mata sayat 2 dibandingkan dengan countersink mata sayat 1 adalah beban pada mata sayat lebih ringan sehingga lebih tahan lama, karena beban pada mata sayatnya terbagi menjadi 2. Di sini yang paling atas ini bermata 1, 2 ke bawah ini sampai yang ke-6. Semakin banyak mata sayatnya, maka akan semakin ringan pemakanannya karena terbagi oleh jumlah mata sayatnya. Seperti itu. Lanjut ke bagian berikutnya, ada counter bore. Counter bore adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang bertingkat. Hasil lubang bertingkat berfungsi sebagai dudukan kepala baut. Terbagi menjadi 2, yaitu counter bore dengan pengarah dan counter bore tanpa pengarah. Untuk yang gambar atas ini merupakan counter bore dengan pengarah, lalu yang bawah ini tanpa pengarah. Nanti pengaplikasiannya, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Lanjut, yang berikutnya ada rimmer. Yang pertama ada rimmer untuk lubang pin, rimmer untuk lubang lurus, dan yang ketiga rimmer untuk lubang tirus. Penjelasannya sendiri, rimmer mesin adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk memperhalus dan memperbesar lubang dengan toleransi dan sesuaian khusus sesuai tuntutan pekerjaan. Lanjut, yang pertama, rimmer mesin untuk lubang pin. Rimmer jenis ini berfungsi untuk membuat pin tirus yang memiliki ketirusan standar. Rimmer mesin untuk lubang pin apabila dilihat dari bentuk mata sayatnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rimmer pin tirus mata sayat lurus, yang kedua rimmer pin tirus mata sayat spiral, dan yang ketiga rimmer pin tirus mata sayat helix. Lalu yang berikutnya rimmer mesin untuk lubang lurus. Rimmer mesin jenis ini berfungsi untuk membuat lubang lurus yang memiliki toleransi dan sesuaian khusus. Rimmer mesin untuk lubang lurus apabila dilihat dari tangkainya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama rimmer lurus tangkai lurus, yang kedua ada rimmer lurus tangkai tirus. Lanjut, yang ketiga ada rimmer mesin untuk lubang tirus. Rimmer mesin untuk lubang tirus apabila dilihat dari fungsinya terbagi menjadi 2,
yaitu yang pertama ada reamer tirus untuk pengasaran, dan yang kedua reamer tirus untuk finishing. Baik, ini ya contoh pengaplikasian, contoh dari reamer tersebut. Yang pertama, reamer pin tirus mata sayat lurus, mata sayatnya berbentuk lurus seperti itu. Lalu yang kedua ada reamer pin tirus mata sayat spiral, berbentuk spiral. Lalu yang ketiga ada reamer pin tirus mata sayat helix. Yang berikutnya ada reamer lurus tangkai lurus. Di sini tangkainya berbentuk lurus, diameternya sama dari awal sampai dengan akhir. Lalu yang kedua ada reamer lurus tangkai tirus. Terdapat perbedaan diameter dari bodi sini sampai dengan posisi pangkalnya. Lalu yang berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi dua, yaitu reamer tirus untuk pengasaran dan reamer untuk finishing. Jika dilihat dari kata-katanya, untuk pengasaran berfungsi untuk mengasarkan lubang tirus tersebut. Lalu yang kedua, reamer untuk finishing berfungsi untuk finishing atau memperhalus lubang. Baik, yang berikutnya ada kartel atau knurling. Kartel atau knurling adalah salah satu alat pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat alur-alur melingkar lurus atau silang pada bidang permukaan benda kerja bagian luar atau dalam. Tujuan pengartelan bagian luar adalah agar permukaan bidang tidak licin pada saat dipegang. Contohnya terdapat pada batang penarik, tangkai palu besi, dan pemutar yang dipegang dengan tangan. Untuk bentuknya seperti ini, bentuk si kartel tersebut. Lalu untuk polanya seperti ini, ada yang mendatar, ada yang silang, ada juga yang berbentuk kotak-kotak seperti itu. Baik, cukup sekian dulu materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan sampai jumpa.